yang pernah terjadi dan dialami oleh seluruh bangsa terdahulu di bumi pertiwi ini. Sejarah yang digoreskan dengan tinta emas dan catatan fakta yang telah merenggut nyawa dan jiwa para pahlawan di seluruh persada Nusantara ini. Menyakitkan memang, menyedihkan. Kita sebagai bangsa terjajah dianggap sebagai hewan-hewan gembalaan. Tiada lagi kemanusiaan. Bangsa yang pernah dijajah selama 350 tahun dalam genggaman kolonialis Belanda dan 3,5 tahun dalam cengkeraman rejim Jepang. Setiap kita dapat merasakan betapa kejamnya sebuah peperangan, betapa hina bangsa terjajah. Mempunyai catatan sejarah tersendiri pula. Dengan diawali tahun 1883 saat diketemukannya sebuah sumur minyak Telaga Said Desa Cicurai. Dari situ pula kiprah perjalanan Belanda dengan nama BPM yang melakukan kontrak kerja dengan Sultan Langkat sebagai penguasa saat itu. Pada tahun 1885 mulailah keluar minyak pertama. Bumi tercinta dikuras lalu digali. Hasilnya diambil bukan untuk bangsa dan Nusantara tercinta, namun dibawa untuk keperluan bangsa Belanda, dikirim ke negerinya. Selanjutnya pada tahun 1942 Jepang dapat mengalahkan Belanda dan sekaligus mengambil alih daerah jajahan Belanda di bumi Nusantara menjadi jajahan Jepang. Termasuklah maskapai perminyakan BPM diambil alih oleh Jepang. Namun sebelum Jepang menguasai tambang minyak ini, oleh Belanda pernah pula dibakar tambang minyak ini pada tanggal 9 Maret 1942 sebagai upaya untuk menghambat penguasaan Jepang terhadap tambang minyak. Dengan masuknya Jepang ke daerah Langkat sekaligus menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan, sekaligus pula maskapai perminyakan Belanda BPM diganti nama dengan maskapai perminyakan Jepang dengan nama Sayutai. Sejak masuknya Jepang menjajah Indonesia, yang semula disambut dengan kegembiraan rakyat bahwa Jepang akan membebaskan penderitaan bangsa dari kekejaman Belanda. Semula memang topeng kepalsuan dalam kebaikan persaudaraan bahwa Jepang pelindung Asia. Namun kemudian topeng kepalsuan itu timbul dengan
sebelumnya, para pemuda Indonesia saat itu seperti Adam Malik dan kawan-kawan menculik Bung Karno dari kediamannya di Pegangsaan Timur yang kebetulan beliau baru kembali dari Dalat, Vietnam, dan dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Selanjutnya mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, didampingi Bung Hatta dan Ibu Fatmawati. Dan sejak itu, berkibar pula bendera pusaka merah putih yang digerek oleh Muhammad Latif. Setelah pencetusan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, tidak dapat diterima langsung kabar tersebut ke tanah Melayu Bumi Langkat ini, sebab surat kabar serta media informasi yang sangat sulit saat itu. Berulang tanggal 30 September 1945, berita kemerdekaan diterima di Bumi Langkat. Demikian halnya tambang minyak Pangkalan Belanda dengan kegagalan Jepang terpaksa diserahkan kepada Sekutu. Semenjak penyerahan tambang minyak dari Sekutu kepada Republik Indonesia tanggal 17 Juni 1947, sejak itu pula diganti namanya menjadi Tambang Minyak Republik Indonesia atau TMRI, yang mulai dikerjakan oleh anak pribumi. Namun rentetan dari masuknya tentara Sekutu yang membonceng tentara Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 dan berlanjut dengan tragedi 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan itu, di Bumi Langkat demikian juga kejadiannya. Kelihatannya suasana sedikit tenang. Kau telah terima berita dari Murad Kasno? Belum, Pak. Belanda keparat itu selalu saja tidak jujur, selalu saja mengangkangi semua perjanjian. Perjanjian? Perjanjian yang mana, Pak? Perjanjian Lingkarjati mereka kangkangi. Perjanjian Renville, dilakukannya gencatan senjata, mereka ingkari. Kita sudah cukup patuh di gerbang sana dengan batas demarkasi. Ya, namanya saja penjajah, Pak. Tidak ada penjajah yang mau patuh dengan peraturan. Itu kan merupakan taktik mereka saja, tuh, Pak. Sebab itu Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak pernah percaya dengan Belanda. Mereka tidak jujur, Pak. Sampai kapan perang ini baru selesai? Sekitar awal Juli 1947, Belanda melancarkan kelas pertamanya sebagai menutup mata perjanjian Lingkarjati. Sejak itu pula Bumi Langkat bersimbah darah dan berhujan peluru. Para pemuda Langkat menyatukan barisan membentuk pasukan KM-20, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Kesatria Pesindo, pasukan Nabindo, Barisan Serikandi, dan lain sebagainya.
tentara Belanda. Kamu ayat atau tentara? Hah? Kami rakyat, Tuan. Kalau kamu bukan tentara, di mana kamu punya tentara bersembunyi? Tidak tahu, Tuan. Kamu harus kasih tahu di mana tentara kamu bersembunyi. Tidak tahu, Tuan. Kamu harus ngaku. Kamu terima ini. Aku, Tuan. Kurang aja. Kasih tahu di mana tentara kamu bersembunyi. Tidak tahu, Tuan. Ini negeri Langkat, setabat akan jatuh ke tangan kami. Besok kami akan kuasai Tanjung Pura dan juga tambang minyak Barandan. Tuan, kalau Tuan mau menguasai Langkat, Stabat, Tanjung Pura, dan kota Pangkalan Berandan, langkah itu mayat kami, Tuan. Kamu melawan? Kamu tidak ngaku di mana tentara kamu, sebaiknya kamu harus mati. Sang penjajah yang laknat. Kamu melawan? Baik, kalau kamu melawan, kamu terima ini. Baik, siap untuk mati kamu. Merdeka. Jangan bunuh ayahku. Jangan tinggalkan kami, Ayah. Tanggal 11 Agustus 1947, pesawat pengintai musuh terbang di atas kota Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu. Bersamaan itu pula pasukan musuh mendesak dan menyerang pejuang yang bertahan di Bukit Mengkirai Gebang, lalu mundur sampai ke Pelawi. Kemudian musuh mendesak sampai ke Secure. Akhirnya, para pejuang meledakkan jembatan Secure dan jembatan Pelawi agar Belanda tidak dapat masuk ke Pangkalan Berandan. Dan selanjutnya para pejuang bersatu menyerang musuh dan mereka mundur sampai batas demarkasi Gebang. dan seluruh penduduk harus mengungsi sejauh 3 km.
Oleh sebab itu diminta kepada saudara-saudara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pangkalan Berandan harus dikosongkan. Semua masyarakat harus mengungsi sejauh lebih 3 km. Untuk itu diminta segera laksanakan tugas itu. Tapi komandan, bagaimana dengan rakyat Cina yang tetap tinggal di sini? Tidak ada pilih kasih, semuanya harus berangkat. Andai kata mereka masih ada yang tinggal di rumah, lakukan sweeping. Paksa mereka untuk mengungsi demi keselamatan rakyat bersama. Ingat itu semua. Siap. Baik. Sekarang laksanakan perintah ini. Siap, komandan. Agustus 1947 bertempat di kediaman Bupati Langkat saat itu Adenar Nur Lubis di Jalan Imam Bonjol, Pangkalan Berandan, di mana ketika itu ibu kota Langkat yang selama ini di Kota Binjai dialihkan ke Pangkalan Berandan. Berkumpullah para perwira pejuang, diantaranya Kolonel Zainal Arifin Abbas, Mayor Muhammad Nurdin, Mayor Muhammad Ayub Sulaiman, Mayor Najaruddin, Kapten Amar Anapia, Kapten Ilyas Malik, Habib Umar, Letnan Mahmudin, Letnan Manan Ahmad, dan para perwira KM-20 lainnya. Maka pembicaraan pun menghasilkan satu kesepakatan. Daripada hasil bumi tambang minyak Pangkalan Berandan dikuasai oleh musuh, lebih baik dibakar menjadi abu. Selanjutnya Letnan Kolonel Hasbullah Haji memberikan bantuan pasukan kepada Mayor Najaruddin dengan bantuan tenaga pasukan, masing-masing dipimpin Letnan Umar Amin, Tengku Nurdin, Umar Husni, dan Yusuf Suhaili melaksanakan tugas yang diembannya. Pukul 3 WIB dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947 terdengarlah ledakan dan disambut dengan suara dahsyat, si Raja Merah, dan api pun berkobar. Malam menjadi terang, api berkobar dengan dahsyatnya.
resolusi pejuang agar tambang minyak ini diambil alih oleh pemerintah. Sebab ada upaya PKI saat itu ingin menguasainya. Maka tahun 1958 tambang minyak ini diambil alih oleh Angkatan Darat dan diangkatlah Dr. Ibnu Sutowo sebagai pemimpinnya secara nasional, dan kemudian namanya menjadi Permina dan terakhir menjadi Pertamina. Kita kenal seorang pejuang tua. Dia juga pelaku sejarah bumi hangus. Dia tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mundur kalah. Berbagai upaya dan berbagai cara dia melakukan untuk mengenang bumi hangus Pangkalan Berandan, untuk mengenang jasa teman seperjuangannya yang gugur sebagai syuhada. Dia inginkan agar tragedi berdarah bumi hangus tambang minyak Pangkalan Berandan tetap dikenang sebagai modal kemerdekaan bangsa. Dia tidak pernah berhenti berjuang hingga akhir hayatnya. Akhirnya, usaha dan upayanya berhasil. Dialah Bapak Hasan Basri, yang lebih dikenal dengan Bapak Hasan Perak. Pemerintah Kabupaten Langkat pun telah melahirkan peraturan daerah melalui Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang peringatan Berandan Bumi Hangus yang tetap dikenang setiap tahun. Bapak Hasan Perak bersama teman seperjuangannya, Bapak Haji Abdur Rahim, dalam usia senja, mereka selalu melangkah bersama. Upayanya tercapai, namun kerjanya belum selesai. Akhirnya mereka pun pergi memenuhi panggilan Sang Khalid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usianya bisa berhenti, namun perjuangannya tetap abadi. Terima kasih pejuangku. Terima kasih pahlawanku. Tanggal 13 bulan 8 telah dipagelarkan lewat lintas sejarah kolosal Berandan Bumi Hangus. Akhirnya bersatu sekata berpadu berjaya. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.